Halo, perkenalkan nama saya Hanum Sansahaya, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu virus worm dan trojan. Disimak ya teman-teman, virus, worm, dan trojan itu termasuk ke dalam perangkat lunak yang disebut sebagai malware. Malware atau yang biasa disebut malicious code atau malkode adalah kumpulan kode atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau menimbulkan dampak buruk pada data, host, atau jaringan. Kerusakan yang timbul dari malware bervariasi, dari hanya untuk menyebabkan kerusakan ringan, seperti munculnya iklan, atau sampai untuk mencuri informasi, rahasia, dan biasanya uang, bahkan untuk merusak sistem dan jaringan secara keseluruhan. Teman-teman simak ya, virus, worm, trojan termasuk ke dalam perangkat lunak yang disebut dengan malware. Apa sih malware itu? Malware atau malicious code atau biasa disebut malcode adalah kumpulan kode atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau menimbulkan dampak yang buruk pada data, host, atau jaringan. Kerusakan seperti apa sih? Kerusakan yang ditimbulkan dari malware bervariasi teman-teman. Dari hanya untuk menyebabkan kerusakan ringan atau bahkan sampai kerusakan yang sangat fatal. Contohnya untuk mencuri informasi rahasia, keuangan, bahkan untuk merusak sistem dan jaringan secara keseluruhan. Malware tidak merusak perangkat keras fisik dan peralatan jaringan, tetapi dapat merusak data dan perangkat lunak yang berada pada peralatan tersebut. Virus, worm, trojan, mari kita bahas satu persatu. Kita bahas dari virus dulu ya. Jadi, sebuah virus di dalam komputer adalah jenis malware yang menyebar dengan menyisipkan atau salinan dirinya ke dalam program dan menjadi bagian dari program tersebut. Virus dapat menyebar dari satu komputer ke komputer lain, dari program yang sudah terinfeksi. Virus, worm, trojan, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pembahasan soal virus. Sebuah virus di komputer adalah jenis malware yang menyebar dan menyisipkan salinan dirinya ke dalam program lain dan menjadi bagian dari program tersebut. Virus dapat menyebar dari satu komputer ke komputer lain. Wah, gimana ya caranya? Nah, caranya adalah ketika program tersebut sudah terinfeksi oleh virus tersebut. Virus dapat menyebabkan kerusakan data atau kerusakan program. Hampir semua virus melekat pada sebuah file executable yang berarti virus mungkin ada pada sebuah sistem tapi tidak akan aktif atau dapat menyebar sampai pengguna menjalankan atau membuka file host berbahaya dari program tersebut. Ketika program yang sudah terinfeksi dijalankan, maka perintah dari virus pun dijalankan. Biasanya, program host yang terinfeksi masih dapat terus berfungsi. Namun, ada beberapa juga loh virus yang langsung merusak program host tersebut. Virus juga dapat menyebar ketika software atau dokumen yang terinfeksi dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain menggunakan jaringan, disk, file sharing, atau juga email. Serem ya, jadi hati-hati. Nah, menyinggung soal email, gimana sih caranya virus bisa masuk lewat email? Nah, virus kebanyakan disebar melalui lampiran email dan pesan. Jadi, Anda harus berhati-hati nih kalau dapat email atau pesan yang masuk dalam inbox menggunakan alamat yang mencurigakan atau melampirkan link yang tidak valid. Selain itu, virus juga dapat menyebar melalui unduhan yang ada di internet dan menyebar di sistem lokal. Virus dapat bersembunyi di dalam perangkat lunak, bajakan, atau file lainnya yang diunduh. Jadi untuk teman-teman hati-hati ya terkait biasanya itu banyak banget orang-orang yang berniat jahat untuk memasukkan virus melalui link yang
tampilannya itu mencurigakan. Nah, perangkat lunak yang dibuat untuk menyebarkan virus biasanya harus mendapat persetujuan dari pihak ketiga yang tidak lain adalah pemilik si sistem. Perangkat lunak menyebar virus dapat terdeteksi bahkan sebelum dieksekusi karena terkadang nama file dan program yang muncul itu berbeda. Jadi teman-teman juga harus teliti ya. Nah, gimana sih cara virus atau malware ini bekerja di komputer? Nah, pada situs web malware sering didistribusikan melalui plugin atau tema. Nah, sedangkan pada perangkat desktop, malware biasanya disebarkan melalui perangkat lunak atau kode program. Nah, kita bakal bahas satu persatu terkait sistem atau situs web yang menyebarkan malware. Yang pertama ada website, yaitu plugin. Sekarang ini banyak sekali plugin-plugin yang ditawarkan di berbagai situs untuk memaksimalkan fungsi web. Nggak jarang juga, ini mempunyai fitur yang sangat menarik dan cukup mempermudah kita untuk mengelola situs web tersebut. Namun, perlu diwaspadai saat menggunakan plugin, apalagi menggunakan plugin bajakan. Biasanya plugin yang bajakan itu sudah disusupi oleh kode-kode program yang dapat merusak web yang Anda miliki. Jadi digunakan plugin yang terpercaya ya, dan selalu memperbarui versi plugin Anda ke versi yang terbaru. Nah, yang kedua ada tema. Selain melalui plugin, kebanyakan malware atau virus banyak tersebar melalui tema bajakan. Tawaran tema yang menarik tapi mudah, bahkan gratis, menjadi banyak orang tidak berhati-hati dalam memilih tema. Nah, tema yang seperti apa sih yang bisa merusak? Tema-tema yang gratis, yang bahkan kalian bisa unduh dengan kuota saja. Nah, jadi syaratnya adalah untuk kita menggunakan tema yang berbayar dan premium, bukan tema yang diambil dari situs yang tidak terpercaya, soalnya dapat menggunakan itu untuk masuknya virus itu ke dalam perangkat Anda. Nah, selanjutnya ada perangkat desktop. Saat menggunakan perangkat desktop dan ingin menginstal perangkat lunak, Anda harus berhati-hati dalam mengeksekusi kode programnya. Nah, biasanya di sini terjadi tuh pemasukan susupan program ke dalam perangkat lunak atau software kalian. Nah, bisa jadi aplikasi yang Anda unduh itu udah disusupi sama malware atau virus di dalamnya. Ketika dieksekusi, maka malware otomatis akan menyebar ke seluruh sistem. Nggak jarang juga di dalam kode program terdapat backdoor yang digunakan untuk memberikan hak akses kepada pembuat malware supaya dapat mengakses sistem dari jarak jauh. Jadi, laptop yang kalian install dengan menggunakan menginstal sesuatu di dalam perangkat lunak kalian itu bisa menyebabkan pihak yang melakukan kecurangan dapat mengakses laptop kalian dari jarak jauh. Dan itu bahaya banget ya. Terus gimana sih caranya kita untuk mengatasi malware? Simak ya teman-teman. Nah, gimana sih cara mengatasi malware atau virus? Atau kita untuk mencegahnya deh gitu. Caranya untuk mengatasi malware di WordPress. Yang pertama, atasi malware menggunakan WordPress. Kita dapat menggunakan cara menghilangkan malware atau virus melalui WordPress dengan menggunakan WordFriends. WordFriends itu merupakan plugin yang terdapat di WordPress yang digunakan untuk melakukan pemindaian virus dan membersihkannya. Ini termasuk layanan antivirus enterprise yang dapat Anda gunakan secara gratis. Oke, selanjutnya bisa mengatasi halaman website Anda dengan the site ahead contains malware. Nah, untuk saat kamu membuka website ini, nanti tiba-tiba bakal ada muncul pesan the site ahead contain harmful program error atau the site ahead contains malware. Nah, bisa jadi hal tersebut dikarenakan terdapat malware atau virus yang sudah menginfeksi situs web tersebut. Tentu saja halaman ini akan
menghilangkan banyak trafik yang masuk jika tidak segera diatasi loh. Nah, gimana sih caranya mengatasi malware di komputer? Simak ya teman-teman. Nah, kali ini kita bakal membahas untuk mengatasi malware di dalam komputer. Terkadang sumber malware muncul dari perangkat desktop yang digunakan, dikarenakan beberapa pengguna atau user sering mengembangkan situs web melalui komputer lokal yang kemudian diunggah ke server situs web menggunakan koneksi FTP. Sebelum digunakan, terkadang malware sudah masuk ke dalam folder atau situs web tersebut. Nah, setelah diunggah, malware itu semakin banyak dan semakin menyebar. Jadi sebelum mengunggah file situs web, pastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada malware di dalamnya. Ada beberapa cara nih teman-teman untuk ngatasin gimana sih caranya untuk kita mengatasi itu dengan melakukan pemindahan malware atau meneliti satu persatu file yang terdapat di dalamnya. Melihat satu persatu file yang memastikan tidak ada file yang mencurigakan. Oke, nah untuk dari malware sendiri kesimpulannya adalah malware dapat menjadi salah satu penyebab berbahaya untuk situs web. Tidak hanya mengganggu sistem yang berjalan, malware juga dapat mencuri data-data penting, mengubahnya atau bahkan mengendalikan sistem yang ada dari jarak jauh. Meskipun malware sangat mudah menyebar di dalam sistem, hal ini tentu dapat dicegah terlebih dahulu dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, kali ini kita langsung bahas yang worm. Worm pada komputer itu mirip banget dengan virus yang menyebar dengan cara menyalin diri dan dapat menyebabkan kerusakan yang hampir sama dengan virus atau malware. Perbedaannya, worm sama malware ini apa sih? Nah, perbedaannya itu worm tidak membutuhkan sebuah program atau file yang terinfeksi dalam proses penyebarannya. Worm adalah perangkat lunak yang mandiri dan tidak memerlukan program host atau bahkan bantuan manusia untuk menyebarkan virusnya. Teknik ini digunakan oleh worm yaitu mencari celah keamanan pada sistem target atau juga menggunakan trik kecil agar kita menjalankan worm seperti kita mendownload link yang menginstal program tersebut. Yuk simak penjelasan tentang worm karena kita bakal bedah nih apa sih worm itu. Worm adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk menyebut cacing komputer, sebuah malware yang dapat menginfeksi dan merusak komputer kamu loh. Istilah computer worm pertama kali digunakan pada tahun 1975 di dalam sebuah novel fiksi ilmiah yang berjudul The Software Rider yang ditulis oleh John Brunner. Nah, di dalam novel ini ada seorang tokoh progresif bernama Nick Hofstadter. Dia mengatakan sebuah malware bernama worm yang digunakan untuk menguak segala macam rahasia gelap pemerintahan. Worm diciptakan oleh Nick dengan kemampuan mereplikasikan diri sendiri dan menyebarkan melalui jaringan komputer. Wah, bahaya juga ya. Sehingga setiap orang yang berada dalam jaringan yang sama itu dapat mengakses file yang berisi kejahatan pemerintah tersebut. Nah, apakah komputer worm dalam dunia nyata bekerja dengan cara yang sama seperti yang diceritakan dalam novel? Mari simak. Nah, ternyata worm komputer itu di dalam dunia nyata memang memiliki karakteristik dan pola kerja yang cukup mirip dengan yang diceritakan di novel John Brunner. Mari kita mulai dengan memahami pengertian komputer worm terlebih dahulu ya. Komputer worm adalah salah satu jenis malware atau virus dengan ciri utama dapat mereplikasikan diri sendiri. Hasil replika akan sama persis dengan worm induk dan dapat menyebar dari satu komputer ke komputer lain tanpa bantuan manusia. Penyebarannya bisa melalui LAN, WAN, atau internet. Sebagai salah satu dari keluarga malware, worm dapat menimbulkan berbagai gangguan hingga kerusakan perangkat pada komputer. Mulai dari memakan storage disk space, menghapus file, hingga menginstal malware software atau malware lain di dalam perangkat komputer Anda yang biasa dimanfaatkan sebagai backdoor. Nah, bahas backdoor, teman-teman tahu nggak backdoor itu apa?
Nah, backdoor itu adalah salah satu hal yang menjadi masalah keamanan pada sebuah website, aplikasi, atau sistem. Awalnya, backdoor diciptakan untuk menangani masalah, misalnya saat terjadi crash. Tentu karena backdoor disalahgunakan, maka akibatnya juga berbahaya. Ketika seseorang berhasil memasang backdoor pada sebuah sistem, maka dia akan mendapatkan akses keluar masuk dengan mudah. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan backdoor dan bagaimana cara menghindarinya agar sistem Anda tetap aman? Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, backdoor adalah sebuah software yang memungkinkan peretas dapat masuk ke dalam sebuah sistem tanpa harus melewati proses autentifikasi terlebih dahulu. Bila dikatakan bahwa backdoor adalah pintu belakang untuk masuk ke dalam sistem. Penciptaan backdoor berawal dari pembuatan sistem yang difungsikan untuk melakukan maintenance dan troubleshooting terhadap suatu masalah yang terjadi, tapi sekarang disalahgunakan. Keberadaan backdoor sebenarnya tidak berdokumentasi, hanya pembuatan sistem lain yang dapat mengakses backdoor tersebut. Namun, backdoor disalahgunakan nih, menjadi sebuah celah keamanan oleh para peretas yang mungkin akan berbuat jahat pada sistem kamu. Dari yang awalnya software, backdoor berubah menjadi malware yang dapat membahayakan sistem loh. Nah, nggak heran nih kalau backdoor dapat disisipkan ke dalam sistem tanpa diketahui sama orang lain. Akibatnya, peretas dapat memperoleh akses seluruh sistem dari jarak jauh tanpa terdeteksi, sehingga dapat memodifikasi sistem Anda lewat jarak jauh. Ih, serem banget ya. Nah, ngebahas masalah backdoor, gimana sih cara kerjanya? Nah, yang pertama, pemasangan backdoor akan memanfaatkan celah keamanan sebuah sistem yang mempermudah masuknya backdoor. Biasanya, sistem yang dapat dibobol oleh backdoor adalah sistem yang menggunakan jaringan terbuka. Jaringan terbuka yang seperti apa sih? Nah, aplikasi Booking Note atau bajakan beserta password dan firewall yang lemah. Setelah berhasil menginstal backdoor, peretas dapat memperoleh akses secara remote terhadap sistem dari korban. Di sini peretas dapat melakukan hal apa saja tanpa diketahui oleh sang pemiliknya karena ini masuknya pencurian data. Kemudian, mereka akan mencuri bagaimana caranya masuk ke dalam sistem Anda untuk kembali melancarkan aksinya. Perlu Anda ketahui, biasanya sebuah celah sistem yang telah menjadi korban peretasan akan diperbaiki atau di-repatch. Maka peretas menyadari bahwa untuk meretasnya kembali tidaklah mudah. Nah, backdoor juga punya banyak jenis-jenisnya. Kita bahas ya satu-satu. Terdapat 2 jenis backdoor yang dibahas pada pembahasan kali ini. Web shell backdoor. Apa sih web shell backdoor? Web shell backdoor pada dasarnya adalah program atau skrip yang berbahaya yang didesain khusus untuk melakukan beberapa jenis kejahatan pada website. Dengan web shell backdoor, peretas dapat mengakses sistem website dari jarak jauh. Ada lagi nih, sistem backdoor. Sistem backdoor adalah jenis backdoor yang dapat membuka akses keseluruhan sistem dan memberikan keleluasaan pada hacker untuk memodifikasi sistem. Jenis ini juga termasuk backdoor yang paling umum loh yang sering ditemui dibandingkan backdoor jenis yang satunya. Nah, gimana sih caranya untuk menghindari backdoor? Nah, kali ini kita bakal bahas gimana sih cara menghindari backdoor. Nah, meskipun keberadaan backdoor ini sulit terdeteksi, tetapi bukan tidak mungkin juga untuk kita mencegah atau menghindari yang ada yang namanya backdoor. Nah, ada beberapa cara nih untuk kita mengurangi resiko agar kita tidak terkena backdoor. Yang pertama, kita menggunakan antivirus. Antivirus yang berkualitas dapat membantu kita untuk mendeteksi dan menghindari jumlah malware seperti Trojan, rootkit, atau spyware yang biasa digunakan para penjahat cyber untuk melancarkan serangan backdoor. Antivirus yang dimaksud adalah yang mampu memonitor jaringan Wi-Fi, perlindungan web, serta perlindungan privasi melalui pemantauan webcam atau mikrofon saat sedang online. Yang kedua, waspada ketika mengunduh file. Saat mengunduh suatu file dari website, kamu wajib memastikan bahwa website tersebut yang Anda unduh
adalah file dari website yang terpercaya. Selain itu, hindari untuk mengunduh atau memasang aplikasi bajakan karena di dalam aplikasi bajakan tersebut memungkinkan secara besar akan terjadinya tempat penyimpanan malware backdoor tersimpan. Nah, yang ketiga, menggunakan firewall. Sebagian besar antivirus biasanya dilengkapi firewall yang dapat membantu melindungi dari serangan backdoor. Firewall berfungsi untuk memantau lalu lintas, masuk dan keluarnya jaringan Anda, dan dapat memfilter semua ancaman yang ada. Nah, ada lagi nih yang keempat, menggunakan password manager. Password manager membantu Anda untuk membuat dan menyimpan semua informasi login Anda sehingga Anda dapat login secara otomatis. Informasi login yang disimpan akan diamankan lagi menggunakan password master. Saat di login ke satu akun atau sistem, Anda hanya perlu memasukkan password. Nah, ketika master akan memberikan informasi login berisi secara otomatis. Nah, yang kelima, menggunakan MFA. Nah, MFA itu apa sih? MFA adalah akronim dari Multi-Factor Authentication yang merupakan mekanisme autentifikasi melalui 3 jenis verifikasi. Gabungan antara verifikasi single dan two-factor authentication. Dan yang keenam adalah tingkatkan keamanan website Anda. Website yang menjadi korban backdoor seringkali merupakan aspek keamanan yang seharusnya menjadi hal yang paling utama nih. Misalnya fondasi keamanan website seperti sertifikat yang belum ada, padahal SSL akan menginskripsi semua data yang dikirimkan antar server menuju klien loh. Oke, pembahasan tentang backdoor selesai, mari kita bahas lagi cara kerja Worm. Nah, gimana sih cara kerjanya Worm? Untuk dapat menginfeksi sebuah perangkat komputer, Worm mengeksplorasi kesalahan konfigurasi jaringan, loopholes dalam sistem operasi komputer, dan kelemahan keamanan suatu aplikasi. Dalam proses replikasinya, Worm akan memanfaatkan sumber daya manajemen bandwidth jaringan. Nah, Worm juga punya banyak jenis loh. Kita bahas yuk satu-satu. Yang pertama ada Internet Worm. Internet Worm adalah cacing komputer yang paling mandiri dalam proses infeksi dan penyebarannya. Ketika kamu menggunakan komputer yang telah terinfeksi worm untuk browsing, Worm akan turut mencari perangkat komputer yang memiliki celah keamanan. Wow, ketika perangkat komputer dengan celah keamanan ditemukan, Worm akan dengan otomatis menginfeksi. Yang kedua, ada email worm. Seperti namanya, email worm disebarkan melalui korban dengan memanfaatkan email yang sebagai medianya. Email umumnya diberikan judul untuk membuat calon korban lengah dan tanpa keberatan membukanya. Di dalam email tersebut, korban umumnya akan menemukan lampiran berupa file extension dengan format MP4, XA, atau XVLXA. Sehingga korban akan mengira yang dilampirkan merupakan media file, bukan malicious atau malware. Yang ketiga, ada instant message worming. Instant message worm atau sering disebut dengan nama EM worm melancarkan serangannya dengan cara mengirimkan malicious URL. Apa sih malicious URL? Nah, malicious URL ini biasanya disertai dengan pesan singkat yang menarik untuk menarik perhatian dari korban untuk membuka situs itu. Nah, setelah itu mereka dengan sukarela mengklik malicious URL karena tergiur dengan tawaran yang dijanjikan. Dan yang keempat ada P2P atau person-to-person worm, merupakan cara penyebaran melalui pertukaran file yang dilakukan antar pengguna komputer. Nah, tadi kita sudah membahas terkait jenis-jenis worm. Sekarang kita bakal masuk ke dalam contoh serangan worm. Ada beberapa serangan yang membuat kerusakan cukup parah dan memerlukan biaya yang besar untuk mengatasinya. Antara lain adalah Morris worm. Nah, apa sih Morris worm itu? Morris worm atau yang dikenal juga dengan Internet worm adalah komputer worm pertama di dunia. Morris worm sebenarnya diciptakan sebagai proyek penelitian oleh Robert Morris, seorang mahasiswa pascasarjana jurusan Computer Science
di Cornell University di New York, Amerika Serikat. Malware ini pertama kali diluncurkan oleh Morris pada 2 November 1988 melalui jaringan Massachusetts Institute of Technology. Cacing komputer ini mampu menginfeksi hingga 6.000 komputer alias 10% dari jumlah total komputer yang ada pada saat itu. Akhirnya ribuan dolar harus dikucurkan untuk mengatasi masalah Morris Worm. Nah, yang kedua ada Stormworm. Stormworm atau Win32 Noir adalah kasus email worm yang terjadi di dataran Eropa pada tahun 2007 bulan Januari. Para korban dari serangan ini menerima email dengan berita hoax tentang badai yang akan terjadi di Eropa. Sejak saat itu, berbagai macam subjek email digunakan untuk memikat penerima email agar membuka tautan yang ada di lampiran. Setelah tautan dibuka, worm membuat Anda secara otomatis mengirimkan malware email lain kepada seluruh daftar kontak yang ada. Nah, kita udah bahas nih terkait contoh-contoh dari serangan worm. Kita juga bakal bahas tanda komputer yang terserang worm. Berikut tanda-tanda yang umum ditunjukkan oleh sebuah komputer yang terserang worm. Yang pertama, ada perilaku anomali dalam komputer. Yang kedua, ada program yang terbuka dan berjalan secara otomatis. Yang ketiga, performa komputer yang menjadi lambat. Keempat, sistem mengalami freeze atau crash. Yang kelima, terjadi gangguan pada sistem operasi dengan beberapa error message. Yang keenam, terjadi gangguan pada sistem operasi dengan beberapa error message. Yang ketujuh, ada file yang hilang atau berubah bentuk. Yang ke-8 ada firewall warning. Yang ke-9 ada perilaku anomali pada web browser. Yang ke-10 ada file dan icon asing yang muncul dengan sendirinya pada website. Nah, gimana ya caranya untuk menghilangi worm dari komputer? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, teman-teman harus pasang antivirus. Install software antivirus berkualitas tinggi untuk men-scanning seluruh software yang ada di laptop Anda agar menghindari terjadinya pemasukan worm. Jika ditemukan worm, antivirus akan menawarkan opsi untuk menghapus worm yang terdeteksi. Yang kedua, ada disabling system restore. Sebelum melakukan scanning dengan antivirus, kamu juga perlu mematikan sistem restore untuk mencegah Windows membuat backup yang terinfeksi dengan worm atau cacing komputer. Nah, tadi kita udah bahas soal malware, kita juga udah bahas soal worm atau cacing komputer, sekarang kita bakal bahas yang namanya Trojan. Nah, apa sih Trojan itu? Trojan adalah jenis lain dari malware yang diberikan nama berdasarkan kuda kayu Yunani yang digunakan untuk menyusup ke dalam Troy. Nah, pengguna biasanya tidak sadar telah terjangkit oleh Trojan karena semua program dapat berjalan dengan baik karena tujuan dari Trojan sendiri itu bukanlah untuk merusak data atau mencuri data informasi seperti virus atau worm, melainkan untuk menjadi pintu celah keamanan agar malware dapat masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, jadi bedanya kalau malware tadi virus, kalau worm tadi cacingnya virus, cacing di dalam komputer. Nah, kalau Trojan ini celah pintu sebagai pintu agar si malware sama worm tadi bisa masuk ke dalam komputer. Nah, ini nggak sama kayak virus sama worm. Trojan itu nggak bisa menyalinkan diri sendiri agar bisa menginfeksi file lainnya. Trojan hanya dapat menyebarkan melalui infeksi pengguna seperti membuka lampiran email atau mengunduh dan menjalankan file dari internet. Nah, kita bakal bahas lebih dalam nih, apa sih itu Trojan? Trojan adalah sebuah file, program, atau kode khusus yang terlihat aman, namun sebenarnya itu cukup berbahaya karena bagian dari jenis malware. Nah, sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya tentang Trojan, kita perlu tahu nih, bahwa virus Trojan dirancang oleh peretas untuk mengelabui pengguna agar membuka lampiran email yang menyertakan kode khusus yang berbahaya. Nah, Trojan sendiri mengadaptasi dari cerita Yunani kuno, di mana kuda Troya tampak tidak berbahaya
namun sebenarnya berisi tentara di dalamnya yang menjarah kota Troy setelah orang-orang membawanya masuk. Nah, sama halnya dengan malware, Trojan di mana mereka mampu menggunakan agar membunuh dan menjalankan program berbahaya di komputer. Trojan ini berada di dalam perangkat lunak yang sah dan umumnya dirancang untuk memata-matai seseorang atau mencuri data. Namun sebenarnya tidak hanya sekadar itu saja. Fungsi Trojan biasanya sesuai dengan tujuan dari peretas membuatnya itu untuk apa. Nah, gimana sih cara kerja Trojan? Nah, teman-teman harus simak ya. Gimana sih cara kerjanya Trojan? Biasanya untuk sebagian orang yang kurang paham tentang sistem keamanan di komputer, seperti mengunduh antivirus dan anti malware, adanya Trojan ini sebagai terbilang cukup berbahaya. Alasan berbahaya karena kerja Trojan ini bisa muncul setelah file atau program yang dilampirkan ke email nampak seperti dari sumber terpercaya loh. Tentu dengan tampilan email yang terpercaya, orang-orang bakal paham tentang sistem keamanan akan menjadi mudah mengunduh file. Setelah ini terjadi, malware itu berbahaya, bisa diinstal dan bahkan diaktifkan di komputer perangkat kamu loh. Seperti apa sih serangan malware Trojan? Mari simak. Salah satu bentuk serangan yang umum dari malware Trojan adalah menyebarkan konten berbahaya ke file dan merusak komputer. Setiap Trojan juga memiliki bentuknya yang bervariasi karena sesuai dengan tujuan dari peretas membuatnya. Satu hal yang perlu diingat ketika menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melawan Trojan adalah kinerjanya. Pengguna harus mengeksekusi Trojan dan kemudian melanjutkannya dengan melakukan tindakan yang dirancang oleh peretas. Nah, Trojan juga punya jenis-jenisnya, sama kayak malware dan worm. Apa aja sih jenis-jenis dari Trojan? Nah, yang pertama ada backdoor Trojan. Hacker di dunia maya menggunakan backdoor Trojan untuk cara khusus agar mendapat mengakses komputer tanpa diketahui. Jenis backdoor Trojan ini digunakan untuk menginstal lebih banyak malware sehingga bisa memata-matai dan mengumpulkan data punya kamu loh. Yang kedua adalah M-Banking Trojan. Trojan perbankan ini akan menyusup ke perangkat dan mencuri kredensial login finansial. Peretas menggunakannya untuk meretas M-Banking milik kamu dan akun keuangan lainnya loh. Nah, yang ketiga ada DDoS Trojan. Jenis DDoS Trojan ini bertujuan untuk memaksa perangkat menjadi botnet, yaitu jaringan perangkat yang bertautan dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh peretas. Mereka akan menggunakan botnet untuk melakukan distribusi denial of service atau DDoS yang dapat mematikan virus situs web atau layanan internet lainnya. Yang keempat ada Doper atau Downloader Trojan. Doper adalah tahapan pertama dalam sebuah serangan malware yang biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu dropper, leader, dan malware atau rootkit. Jenis Trojan ini nantinya akan menginfeksi perangkat dan mengatur untuk loader yang pada gilirannya menginstal rootkit secara otomatis. Dengan begitu, dapat memberikan akses peretas ke perangkat. Download Trojan akan menginstal malware jenis lainnya. Yang kelima ada exploit Trojan. Trojan ini menggunakan exploit, yaitu trik perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk memanfaatkan sistem perangkat lunak atau perangkat keras yang lemah, sehingga dapat menginfeksinya. Yang keenam ada Trojan antivirus palsu. Trojan antivirus ini berpura-pura mendeteksi virus dan malware di perangkat kamu, tapi kemudian memaksa untuk membayar perangkat lunak keamanan. Yang ketujuh ada Gaming Trojan. Gaming Trojan ini menargetkan gamer online dan mencuri info login mereka. Para cybercrime nantinya dapat menggunakan data-data tersebut untuk mencuri item berharga dalam game. Yang kedelapan ada Infostealer Trojan. Apa sih Infostealer Trojan? Infostealer Trojan adalah pencurian data atau dengan tujuan dari jenis Infostealer Trojan ini mereka akan mulai melakukan pencarian pada perangkat untuk menemukan data pribadi yang sangat sensitif, lalu mengirimnya ke peretas.
Yang kesembilan adalah instant message trojan. Jenis ini akan mentargetkan aplikasi instant message untuk membajak kredensial login dan membantu peretas melihat daftar kontak milik kamu loh. Yang ke-10 ada Mail Finder Trojans. Nah, Trojan jenis pencari email ini akan mentargetkan aplikasi seperti Microsoft Office dan mencari alamat emailnya. Umumnya, para peretas akan mengirimkan serangan melalui spam atau phishing. Yang 11 ada Ransomware Trojan. Ransomware Trojan adalah jenis malware yang memblokir akses ke data atau perangkat milik kamu loh. Kemudian mengancam untuk mempublikasi, menahan secara permanen, atau menghancurkan data kamu kecuali kamu membayar uang secara tebusan. Yang ke-12 ada SMS Trojan. Terakhir ada SMS Trojan yang mungkin menginfeksi perangkat seluler. Biasanya di Android dan mengirimkan pesan SMS ke layanan premium. Nah, setelah kita lihat jenis-jenis dari Trojan, gimana ya caranya kita untuk mengatasi Trojan? Nah, untuk mengatasi Trojan, tidak jauh beda halnya dengan kita mengatasi masalah pada malware ataupun worm. Yang pertama adalah install antivirus. Yang kedua, pastikan tidak ada untuk klik notifikasi yang mencurigakan. Yang keempat, upayakan agar selalu download dari situs web resmi yang kemudian kamu pastikan bahwa file itu adalah file yang resmi. Yang kelima adalah pilih dan gunakan hosting dengan sistem keamanan yang terbaik. Yang keenam, perbarui operation system atau OS dan software secara rutin. Yang ketujuh, lebih mewaspadai jika menerima email asing. Nah, tadi cara mengatasinya. Terus bagaimana sih cara mencegah Trojan? Cara mencegah Trojan adalah dengan memahami dan menggunakan sistem keamanan terbaik terhadap malware, serta menghindari konten berbahaya lainnya. Program perangkat lunak sistem keamanan internet dapat menjalankan pemindaian diagnostik reguler untuk memeriksa situs dengan konten berbahaya yang diketahui. Memperbaharui perangkat lunak saat memperbaharui dirilis adalah salah satu hal yang sangat penting karena peretas cenderung menargetkan lubang di sistem yang sudah lemah sehingga bisa meluncurkan serangan malware. Pengguna juga harus fokus untuk melindungi akun dengan kata sandi yang kompleks dan unik di setiap akun. Misalnya menggunakan huruf, angka, simbol dalam kata sandi. Firewall juga dapat membantu menjaga keamanan informasi pribadi kamu lah. Selain itu, juga disarankan untuk selalu berhati-hati dengan lampiran email apapun dengan menjalankan pemindaian sebelum mengunduh. Meskipun tidak akan mencegah serangan malware Trojan, tetapi sangat disarankan loh untuk membuat cadangan file secara teratur. Ini akan membantu kamu untuk memulihkan data apabila terjadi ancaman pada serangan Trojan. Nah, kesimpulannya adalah Trojan adalah salah satu bentuk malware yang berbahaya memasuki komputer dengan tujuan beragam. Bisa untuk mencuri data, bahkan menyerang server website. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh aku, Trojan itu memiliki banyak jenis. Beberapa di antaranya seperti file, email, phishing, atau bahkan melalui software situs ilegal. Nah, kamu harus paham ya bahwa virus Trojan adalah program berbahaya yang sulit diidentifikasi. Salah satunya mengatasi Trojan adalah dengan waspada pada kiriman email yang mencurigakan, meningkatkan sistem keamanan perangkat, hingga menggunakan hosting dari website yang aman. Disimak ya teman-teman, virus, worm, dan Trojan itu termasuk ke dalam perangkat lunak yang disebut sebagai malware. Malware atau yang biasa disebut malicious code atau malkode adalah kumpulan kode atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau menimbulkan dampak buruk pada data, host, atau jaringan. Kerusakan yang timbul dari malware bervariasi, dari hanya untuk menyebabkan kerusakan ringan, seperti munculnya iklan, atau sampai untuk mencuri informasi, rahasia, dan biasanya uang, bahkan untuk merusak sistem dan jaringan secara keseluruhan. Halo, perkenalkan nama saya Hanum Sansahaya, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis.
program studi Manajemen Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu virus worm dan Trojan. Hai teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir tentang pembahasan virus, worm, dan Trojan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Hanum Sensahaya berterima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.